Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dan kita sudah sampai di at-tadrib al-ashir. At-tadrib al-ashir, latihan yang ke-10. Akmil kama fil mithal. Sempurnakan seperti di dalam contoh. Akmil kama fil mithal. Al-mithal atau mithalun, contohnya, mithalun artinya contoh. Anta tashrabul ma'a. Anta tashrabul ma'a. Kamu minum air. Anta tashrabul ma' artinya kamu minum air. Kemudian yashrabu. Yashrabu artinya dia. Yashrabu dia. Jadi di sini anta kamu. Ketika anta maka kita pakai ta. Lihat huruf ta di sini, tashrabu. Anta tashrabu artinya kamu minum air. Ini disebut dengan kata kerja. Tashrabu adalah kata kerja, artinya kamu. Kamu minum air. Yashrabu adalah kata kerja, artinya dia. Dia meminum. Pakai ya. Kalau pakai ya artinya dia. Dia minum. Anti, ya ini anti, dhamir. Kata ganti anti, sebut dengan dhamir. Artinya kamu perempuan. Kalau anta, kamu laki-laki. Jadi anti tashrabinal ma'a. Kamu meminum air. Kamu minum air. Tashrabin artinya minum. Minum air. Anti tashrabinal ma'a. Kamu minum air. Kemudian ya'kulu. Nah, di sini ini penting untuk dirubah seperti di atas. Jadi ya'kulu artinya makan. Dia. Kemudian kita rubah menjadi anta. Jadi anta ta'kulu. Kalau anti ta'kulina. Anti ta'kulina. Kamu makan, anti ta'kulina. Ya, jadi seperti ini. Yahduru artinya hadir. Hadir atau datang. Anta tahduru. Ya, ya-nya diganti ta. Jadi tahduru. Kemudian kalau anti tahdurina. Anti, kamu untuk satu orang perempuan. Tahdurina. Pakai ta dan pakai ya. Yadhaku begitu juga. Anta tadhaku. Kamu satu orang laki-laki, tadhaku. Kalau anti, tadhakina. Kamu tertawa. Perempuan, ya. Anti tadhakina. Yushahidu, laki-laki. Dia laki-laki menyaksikan atau menonton. Kalau anta tushahidu. Anta tushahidu. Anti tushahidina. Yasma'u, mendengar. Anta tasma'u. Anta pakai ta, tasma'u. Anti tasma'ina. Anti tasma'ina. Anta taktubu. Huwa yaktubu, anta taktubu. Artinya menulis. Kalau yasma'u tadi mendengar, taktubu. Itu kamu laki-laki, anta taktubu. Kamu perempuan satu orang, anti taktubina. Nah, seperti itu. Jadi, tusbihu, anta tusbihu. Anti tusbihina. Artinya berpagi. Ya. Yada'u, anta tada'u. Anti tada'ina. Tada'ina. Tambahin ya dengan nun kalau anti. Yajlisu, anta tajlisu. Kalau anta hanya diganti ya-nya diganti dengan ta, jadi tajlisu. Kalau anti tajlisina, pakai ya dan nun. Kemudian at-tadribu al-hadi ashar, latihan yang ke-11. Al-hadiya ashar, at-tadribu al-hadiya ashar. Latihan ke-11. Iqra, bacalah. Al-qamariyah. Al-qamariyah. Ada alif lam. Ini al di sini maksudnya alif lam. Al-qamariyah disebut dengan al-qamariyah. Kenapa disebut al-qamariyah? Karena al-nya dibaca. Jadi kita sebut ini al-qamar. Al-nya dibaca, al-qamar. Kalau syamsiyah, ya, jadi ada istilah al-qamariyah dengan al-syamsiyah. Asy-syamsiyah tidak dibaca alif lamnya. Coba kita baca huruf asy-syams, bacanya asy-syams, bukan al-syamsu. Tapi asy-syams, ada tasdidnya, Nah, kalau di qamariyah dibaca alnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, kita bisa latihan ab, kalau tambahkan alif lam jadi al-abu. Jadi dibaca alnya. Lihat saya dengarkan kata-kata al-abu. Kalau timsah, at-timsah. Alif lamnya tidak terbaca.
Ditulis tapi tidak terbaca. Ini alif lam, alif lam. At-timsah. Kalau ini dibaca al-abu dibaca. Mudah-mudahan bisa membedakan antara al-qamariyah dengan al-syamsiyah. Ya. Kemudian baitun al-baitu. Bagaimana cara mengetahui ini qamariyah atau syamsiyah? Al-nya dibaca atau tidak? Dengan cara biasanya kalau kita terbiasa membaca, maka kita akan tahu bahwa ini qamariyah atau syamsiyah, atau kita hafalkan kata-katanya. Ya, ini ada huruf-hurufnya. Jadi kalau alif lam setelah huruf di sini setelah huruf alif, maka dia qamariyah. Setelah ta dia syamsiyah. Ini huruf-hurufnya kalau mau dihafalkan. A, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, ini adalah huruf-huruf qamariyah. Contoh baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Dibaca alnya. Jismun al-jismu. Baitu artinya rumah. Al-jismu artinya badan. Al-harisu. Al-haris artinya penjaga. Baca alif lamnya, lihat. Aharisun al-harisu. Jadi alif lam setelah itu huruf ha, harus dibaca alif lamnya. Khafifun al-khafifu. Setelah itu huruf kha. Kemudian ainun. Ainun al-ainu. Ghurfatun al-ghurfatu. Ain artinya mata, al-ghurfa artinya kamar, ruangan. Fa'run al-fa'ru. Artinya tikus. Fa'run al-fa'ru. Qur'anun al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Nah, setelah huruf kaf, al-kitabu. Artinya kitab. Ini dibaca. Kemudian humazah. Al-humazah. Pengumpat artinya. Al-manzil. Setelah huruf mim. Al-waladu. Setelah huruf waw. Al-yadu. Setelah huruf yad. Yad tangan artinya al-walad anak laki-laki. Al-manzil artinya rumah. Nah, ini dibaca alif lamnya. Adapun setelah huruf, kita kembali, setelah huruf ta, ini tidak dibaca alif lamnya. At-timsah artinya buaya. At-timsah tidak dibaca, langsung baca taknya. At-ta, alnya tidak ada. At-timsah, lamnya tidak terbaca. Setelah huruf ta, ya, as-saubu, as-saubu, alif lam tidak terbaca, ini syamsiyah namanya. Ad-diku, lihat alif lam tidak dibaca, bukan al-diku, bukan al-diku, tapi ad-diku. Setelah huruf da, setelah huruf dha, az-zira'u, az-zira'u. Setelah huruf ra, ar-riyalu, ar-riyalu. Juga setelah huruf za, az-zuhratu, az-zahratu, az-zahratu. As-suqu, as-suqu, al tidak dibaca, al-suqu tapi dibaca as-suqu. Ini tidak dibaca alif lamnya. Asyurfatu setelah huruf shin, asyurfatu. As-sifru, nol artinya setelah huruf sad. Kemudian ad-dabitu, ad-dabitu setelah huruf dad. At-tabaqu setelah huruf ta. Az-zahru setelah huruf dha, di sini ditambahkan titik. Az-zahru, ini titiknya, ya, setelah huruf dha. Setelah huruf dha. Kemudian lam, al-lawhatu, al-lawhatu. Alif lamnya tidak dibaca. Di sini yang kita baca lam yang kedua. Ini kan lamnya ada dua. Lawhatun sudah aslinya sudah ada lam, kemudian ditambahkan alif lam, al-lawhatu. Nah, jadi tidak terbaca. Kemudian nun, an-nuqudu. An-nuqudu, ya, tidak dibaca al-nuqudu tapi an-nuqudu karena syamsiyah. Intinya yang dibaca alif lamnya disebut qamariyah, yang tidak dibaca disebut asy-syamsiyah. Kemudian berikutnya at-tadribus tsaniya asyara. At-tadribus tsani asyar. Latihan ke-12. Al-mithalu, iqra, bacalah. Al-mithal dhahika. Dhahika artinya tertawa. Dhahika. Ana, nah ini namanya tasrif. Tasrif artinya menguraikan kalimat atau kata dirubah-rubah, merubah bentuk kata. Jadi dari ana, dari saya, berubah menjadi nahnu, menjadi kami, menjadi kamu, ya, laki perempuan, ya. Ana lil mudzakkar, ana untuk laki-laki. Dhahiktu. Dhahiktu ini fi'il namanya madhi. Al-madhi artinya telah lampau.
Dhahiktu artinya aku tertawa. Aku tertawa. Jadi kalau kita mau bilang aku telah tertawa, madhi artinya telah lampau, telah terjadi. Dhahiktu, aku telah tertawa. Nah, kemudian kalau ingin mengatakan saya sedang tertawa atau akan tertawa, maka disebut dengan mudhari', fi'il sekarang dan akan datang. Kita mengatakan adhaku, adhaku, adhaku. Ini saya. Ya. Al-amr artinya perintah. Perintah. Kalau saya tidak ada perintah saya. Ya, jadi tidak ada perintah. Kemudian ana lil muannats, saya untuk perempuan. Kalau telah lampau, dhahiktu, saya tertawa sama dengan di atas. Kalau laki-laki, kalau untuk sekarang dan akan datang, adhaku, adhaku, sama seperti di atas. Jadi laki dengan perempuan, untuk ana, untuk saya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, sama. Kemudian nahnu lil mudzakkar, nahnu lil mudzakkar, nahnu kami untuk laki-laki. Kalau kita mengatakan kami tertawa, maka kita katakan dhahikna. Dhahikna, kami tertawa. Kalau yang akan datang nadhaku. Nadhaku akan datang. Nah, nahnu lil muannats, nahnu untuk perempuan sama dhahikna nadhaku. Untuk nadhaku mudhari'nya nadhaku. Dhahikna telah lampau. Nadhaku artinya sekarang kita tertawa atau akan datang. Nah, ini tidak berubah laki dengan perempuan. Sedangkan di sini baru ada perubahan. Anta, kamu, laki-laki. Anta, kamu laki-laki, dhahikta. Lihat ini ta, ini ta. Anta dhahikta. Kemudian kalau untuk mudhari'nya disebut kita pakai tadhaku. Anta tadhaku. Kemudian idhak fi'il amr, kata kerjanya. Tertawalah, ya. Anti dhahikti. Anti perempuan, dhahikti. Anti dhahikti, kamu tertawa. Perempuan tapi pakai ti. Kalau laki tadi ta. Anta dhahikta, anti dhahikti. Tadhakina sekarang atau akan datang. Tadhakina sekarang atau akan datang. Idhaki fi'il amr, tertawalah. Idhaki. Ya. Antuma dhahiktuma, kamu berdua tertawa. Tadhakani, kamu berdua sedang tertawa. Idhaka, tertawalah. Dhahiktuma, kamu berdua tertawa. Tadhakani, kamu berdua sedang tertawa atau akan tertawa. Idhaka, tertawalah. Nah, ini juga tidak ada perbedaan. Antuma, laki perempuan sama. Antuma artinya kamu berdua laki-laki atau perempuan. Antum, kalian laki-laki. 2-3 orang atau lebih. Dhahiktum, kamu tertawa. Tadhakuna, kamu sedang tertawa atau akan tertawa. Idhaku, tertawalah. Antunna, kalian perempuan. Dhahiktunna, kalian tertawa. Tadhakna, akan tertawa atau sedang tertawa. Idhakna, tertawalah. Ini harus dihafalkan. Ini harus dihafalkan. InsyaAllah nanti kalau ada waktu kita akan mempelajari dan juga khusus tasrif. Jadi ini dipelajari secara khusus. Sekarang dibaca, dihafalkan saja. Mungkin kita masih banyak kesalahan tapi tidak ada masalah. InsyaAllah nanti dengan pelajaran tasrif khusus, yaitu khusus mempelajari tentang perubahan-perubahan kata, mudah-mudahan nanti kita akan lancar ketika membaca tasrif atau merubah kalimat atau kata dari ana, dari saya ke kamu, kemudian dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' dan fi'il amr. At-tadribu tsalits ashar, latihan ke-13. Akmil kama fil mithal bit-tadrib tsani ashar. Sempurnakan seperti dalam contoh dengan latihan yang 12, latihan 12. Artinya latihan 12 tadi kita disuruh untuk merubah-rubah. Ini latihan 12. Ini latihan yang ke-12 disuruh merubah-rubah dari saya dhahiktu, nahnu dhahikna, anta dhahikta, anti dhahikti, antuma dhahiktuma, antum dhahiktum misalkan. Antunna dhahiktunna. Nah, di sini dirubah. Kataba dirubah lagi seperti yang ke-12 tadi. Kataba ana jadi katabtu, antuma katabtuma, nahnu katabna, anta katabta dan seterusnya. Kemudian fi'il mudhari'nya anta antuma taktubani, kemudian antum taktubuna dan seterusnya.
Ini PR dikerjakan. Ya. Kata-katanya juga sudah dipelajari. Nah, seperti ini. Ini disuruh tulis seperti ini. Madi, mudhari, dan amrnya harus ditulis. Kemudian kita lanjutkan ke at-tadribur rabi' ashar. At-tadribur rabi'a asyara. Latihan ke-14. Akmil kama fil mithal. Sempurnakan seperti dalam contoh. Contohnya syariba. Isim mausul atau kata penyambung. Syariba. Alladhi syariba. Ini kata penyambung. Artinya menyambungkan dua kata. Saya melihat Muhammad. Muhammad kemarin ke rumah. Saya sambung dua kalimat ini. Saya katakan saya bertemu Muhammad yang kemarin ke rumah. Pakai yang. Alladhi artinya yang. Ya. Tapi dalam bahasa Arab yang itu berubah-ubah. Ada yang untuk laki-laki, yang untuk perempuan, untuk dua orang laki-laki berubah. Alladhi. Alladhi untuk laki-laki. Jadi misalkan alladhi syariba. Alladhi kataba, alladhi sami'a, alladhi raka'a, alladhi sajada. Ya. Kemudian allati untuk perempuan, allati yang, allati syaribat, allati katabat, allati sami'at, allati raka'at, allati sajadat, yang minum, yang menulis, yang mendengar, yang ruku, yang sujud, allati fatahat, yang membuka, dan seterusnya. Ini dikerjakan, ini latihan. Alladzani yang, tapi untuk dua orang. Alladzina, alladzani syariba, alladzani syariba, kemudian alladzani kataba, alladzani kataba, alladzani sami'a, alladzani raka'a, alladzani sajada. Allatani untuk perempuan dua orang. Untuk perempuan dua orang. Allatani syaribata, allatani katabata, allatani sami'ata, allatani raka'ata, allatani sajadata, dan seterusnya. Jadi tambahkan dengan ta. Artinya di sini ini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau. Ya, alladzina syaribu, alladzina katabu, alladzina raka'u, alladzina sajadu, tambahkan waw dengan alif. Kemudian allati yaitu yang untuk perempuan banyak. Syaribna, allati syaribna, allati syaribna, allati katabna, allati sajadna, allati raka'na, dan seterusnya. Ini dikerjakan. Kemudian at-tadribul khamisa asyara. Latihan ke-15. Adkhil al-qamariyata. Masukkan al-qamariyah atau as-syamsiyah. Nah, tadi kita pelajari al-qamariyah dengan syamsiyah. Ala kulli kalimatin, pada setiap kata. Mimma ya'ti, yang akan datang. Thumma, kemudian rattibha kal mithal. Kemudian disusun seperti dalam contoh. Salatun as-salah. Ini syamsiyah. Al-akhun al-akhu. Jami'atun al-jami'ah. Ini al-qamariyah. Dibaca al-jami'ah. Zailun az-zailu. Syamsiyah. Hisabun al-hisabu qamariyah. Dan seterusnya. Ini nah ini seperti ini. Diteruskan. Ya. Teruskan. Tentukan mana yang syamsiyah dan mana yang al-qamariyah. Kemudian at-tadribus sadisa asyara, latihan 16, ta'arrafi al-harfa wantig ismahu. Ta'arraf, ketahuilah, pelajarilah al-harf, huruf, ya, dan ucapkan namanya. Artinya kita disuruh mengucapkan nama-nama dari huruf ini. Jadi, nama-nama ada huruf, ada nama. Misalkan A ini kita baca A, tapi namanya adalah Hamzah. A namanya Hamzah. Wa, ini kalau baca ada harokatnya di atas. Wa, tapi nama hurufnya waw, huruf waw. Za, huruf zai namanya huruf zai. Kalau dibaca, kalau ada harokat di atasnya, berarti kita baca za atau zi atau zu, seperti itu. Kemudian at-tadribus sabi'a asyar, latihan 17, ta'birun syafawiyun, ungkapan lisan. Ajib an hadhil as'ilah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ajib an hadhil as'ilah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Limadha najlisu amama at-tilvizyun? Kenapa kita duduk di depan televisi? Limadha, kenapa kita duduk? Amam, di depan televisi.
Najlisu amama televizyon limusyahadatil akhbar misalkan. Ini dijawab ya. Dijawab sendiri silakan. Ini pelatihan. Mal qissatu allati qara'taha wa a'jabatka katsiran. Apa cerita yang kamu baca dan sangat membuatmu tertarik? Madza taf'al usratuk fil masa? Apa yang dilakukan oleh keluargamu pada sore hari? Ini juga dibaca dan diisi. At-tadribut tsamina asyar, latihan ke-18. Fahmul masmu', latihan mendengar atau listening. Istami' thumma ajib, dengarkan kemudian jawablah. Liyushahidat televizyon, untuk menyaksikan televisi. Nah, ini adalah pelajaran. Ini saya akan bacakan. Ini harusnya ada teksnya, tapi kita akan lewatkan ini pelajaran ini. Ya, ini ada teks, harusnya ada teks dibacakan kemudian dijawab. Seperti itu. Kemudian nanti dijawab, dipilih jawaban mana yang tepat. Ini silahkan diartikan saja, diartikan. Kemudian kita beralih ke latihan ke 19, imla. Imla artinya latihan menulis. Jadi imla di sini latihan menulis tidak melihat. Jadi gurunya membacakan teks, muridnya menulis sendiri. Nah, ini kita lewat, tidak ada masalah. Nah, selesai. Ini pelajaran telah selesai. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pelajaran murajaah, pelajaran 24, murajaah atau pengulangan. Insyaallah pada pelajaran berikutnya. Allahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.